Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelola hujan pakai akal sehat. Distribusi hujan di bumi, ilmu hidrologi. Ini animasi turunnya hujan di bumi. Ada dua parameter terjadi, yaitu run-off atau limpasan air permukaan kalau hujan jatuh di tanah keras dan letaknya miring. Run-off ini akan mengalir ke saluran drainase, ke sungai, lalu ke laut, kemudian hilang kembali selama turun hujan. Yang kedua, infiltrasi atau resapan air ke tanah. Ini kalau hujan jatuh ke kebun, hutan, dan lain-lain. Resapan air ini akan tetap di bumi, kemudian akan menjadi aliran dasar masuk ke sungai pada waktu sudah tidak turun hujan. Seperti ini animasinya menurut ilmu hidrologi. Ini aktual kalau turun hujan, distribusi hujan di bumi secara ilmu hidrologi. Ada dua parameter yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yaitu ada run-off dan infiltrasi. Seperti ini, infiltrasi turun di hujan, kalau run-off di tanah keras dan letaknya miring. Distribusi hujan di bumi menurut firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Ra'd ayat 17. Sama, ini animasi yang sama. Jadi biar jelas, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini kalau firman aktualnya seperti ini. Faktanya dari firman ini sesuai dengan ciptaannya, kalau turun hujan ada buih. Nah, buih ini akan hilang. Ini run off yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, faktanya, aktualnya, infiltrasi ini akan tetap di bumi. Nah, ini antara ilmu hidrologi dan firman Allah atau ayat kauniyah sama ayat kauliyah sinkron atau cocok. Berarti benar. Ini distribusi hujan di bumi menurut hadis surat Ar-Ra'd ayat 17. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Seperti ini animasinya, simpan, meresap, cocok ini sama hadisnya. Jadi harus diilustrasi ini kalau di arah umum, tapi kalau di rumah-rumah harus disimpan. Ini yang benar. Distribusi hujan di bumi menurut hadis surat Ar-Ra'd ayat 17. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini kalau turun hujan, faktanya atau aktualnya di tanah yang miring sesuai dengan hadisnya ini, tanah keras, ini akan menjadi run-off, tidak ada menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau yang firmannya tadi sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, seperti ini adalah run-off. Di rumah ini seperti ini kalau di umum di jalan. Jadi ini batil. Jadi run-off itu salah karena hilang, tadi sudah saya jelaskan. Antara firman Allah dengan ilmu hidrologi atau firman Allah dengan fakta kejadian di bumi cocok.
Ini bukti kebenaran ayat Al-Quran tentang turunnya hujan. Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran, di antaranya salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Jadi terbukti kebenaran firman-Nya cocok dengan fakta kejadian turunnya hujan atau cocok dengan ilmu hidrologi dan merupakan mukjizat Al-Quran yang bersifat rasional. Nah, rasional tadi ilmu hidrologinya cocok, kekal dan sepanjang masa. Karena hukum Allah itu tetap.